Halo sobat investor semuanya dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk sobat investor semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel pergerakan saham ya sobat investor. Kali ini hari Jumat ya, akhir pekan tanggal 15 Oktober 2021 ya sobat investor semuanya. Mohon maaf saya lama tidak membuat video ya sobat investor karena rutinitas kerja saya sudah mulai padat ya sobat investor, jadi saya belum sempat untuk membuatkan video perharinya. Mohon dimaafkan ya sobat investor, tapi saya akan tetap berusaha ya untuk memberikan review ataupun sharing kepada sobat investor semuanya untuk saham-saham yang saya beli dan saham-saham apa yang saya jual. Begitu ya sobat investor. Saya disclaimer dahulu ya sobat investor semuanya bahwa video saya ini tidak merekomendasikan untuk sobat investor semuanya, baik itu mau membeli atau menjual salah satu saham apapun ya sobat investor. Di sini saya hanya mengedukasi, memberikan informasi, sharing kepada sobat investor semuanya agar untuk bisa menjadi salah satu perbandingan ya sobat investor ketika kita masuk di saham-saham tertentu. Pada kesempatan pagi hari ini saya membuat video di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 ya sobat investor. Kali ini saya akan membahas saham True ya sobat investor dari PT Trinity Dynamic ya sobat investor. Di video-video saya sebelumnya saya juga banyak membahas tentang saham ini. Tetapi pada kali ini ada yang cukup menarik ya sobat investor, bahwasanya saham True ini sempat turun ya, turun drastis ketika waktu itu saya beli, naik, lalu ketika habis saya jual, saham saya jual itu turun drastis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya sobat investor. Saya masuk di saham True itu pertama kali di hari Rabu ya sobat investor. Hari Rabu saya masuk di saham True dan sampai kemarin di hari Kamis saya masih masuk. Saat ini saya mempunyai 21 lot ya sobat investor di saham True dengan harga rata-rata 210,86 ya sobat investor. Dan alhamdulillah masih cuan ya. Sudah cuan ini di saham True. Sudah cuan 11,92% ya untuk saat ini atau 52,800 rupiah begitu untuk saham True sendiri. Jadi saya masuk di saham True sudah dari hari Rabu sobat investor. Jadi bukan hanya kemarin hari Kamis ketika saham True naik, tapi saya pertama kali masuk di saham True ya. Ini bisa nah ini saya pertama kali masuk ya, ini di tanggal 13 ya sobat investor ya. 12 saya sudah mulai masuk ya, udah mulai masuk di saham True. Sampai di tanggal 14 saya masih membeli juga untuk di saham True karena saya melihat pergerakan untuk saham True itu akan naik ya untuk kemarin hari Kamis, jadi saya menambahkan lot untuk di saham True. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail terkait saham True ya sobat investor. Tapi sebelum saya lanjut pembahasan, saya akan memutarkan terkait kemarin saya sempat merekam ya, tapi tidak lama, tidak sempat untuk memberikan penjelasan detail untuk saham True di sesi perdagangan pertama ketika saham True digoreng naik oleh YP ya sobat investor. Kemarin saham True digoreng oleh YP. Ini untuk rekod kemarin ya, potongan rekod yang kemarin. Baik sobat investor, ini adalah running trade ya sobat investor di order book ketika kemarin hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 ya sobat investor. Ini di sesi perdagangan kedua. Jadi kemarin saham True diangkat habis-habisan ya oleh JP. Nanti akan saya terangkan di penjelasan selanjutnya ya sobat investor. Ini hanya potongan video ya buat gambaran sobat investor semuanya
ketika mau masuk di saham True ya. Ini kalau orang yang mempunyai jantung, penyakit jantung ya, masuk saham True di harga yang tinggi dan nyangkut, bisa jantungnya kumat ini sobat investor, karena pergerakannya itu cepat sekali. Saya kemarin juga masuk ya, masuk di saham True. Nanti untuk penjelasan detailnya akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Ini hanya potongan ya sobat investor, ini hanya potongan video kemarin pada hari Kamis ya. Ini kemarin hari Kamis saya tidak sempat untuk membuatkan video full ya untuk saham True, jadi saya potong lalu saya gabungkan dengan video yang saya buat di tanggal 15 Oktober 2021 ya, di hari Jumat, di sebelum pembukaan sesi perdagangan pertama hari Jumat. Nah itu bisa dilihat ya sobat investor ya, itu naiknya cepat sekali, langsung dihantam ya, dihantam, hajar kiri beberapa kali, lalu diangkat lagi, dihajar kanan, hajar kiri, hajar kanan. Jadi sangat seru kemarin di hari Kamis untuk saham True ini sobat investor. Dan yang menguasai kemarin untuk hari Kamis itu YP ya sobat investor ya, YP. Dan sobat investor juga tahu sendiri ya, untuk saham YP ketika dia masuk seperti itu ya, apalagi di saham-saham yang harganya di bawah 500 per lembar sahamnya, jadi digoreng habis-habisan kemarin. Semoga di hari ini, hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, nanti saham True masih bisa naik ya. Nah ini YP ya, yang bermain YP bermain cukup banyak untuk di saham True kemarin hari Kamis, bisa dilihat juga itu. Oke, itu cuplikannya ya sobat investor untuk saham True kemarin. Besok semoga di hari ini, hari Jumat ya sobat investor, hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saham True bisa naik ya sobat investor, karena tekanannya, walaupun tekanan belinya itu bagus ya kemarin hari Kamis, tapi kita tetap harus juga untuk sportif atau disiplin untuk memasang stop loss. Itu naik turun kayak gitu ya sobat investor, itu cepat sekali ya pergerakannya. Ini di sesi perdagangan pertama sobat investor kemarin hari Kamis. Itu untuk running trade untuk di hari Kamis ya sobat investor. Kita akan membahas untuk yang di hari Jumat, untuk persiapan di hari Jumat di sesi perdagangan pertama dan kedua akan saya bahas secara detail ya sobat investor di video berikut ini. Itu tadi ya sobat investor, rekaman kemarin ya, potongan rekaman ya, karena kemarin saya belum sempat untuk menjelaskan, hanya saya rekam sedikit ya, lalu saya tambahkan arahan terkait naik turunnya harga ya. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas detail ya sobat investor untuk saham True ya, sedikit lebih detail untuk saham True. Oke, baik. Coba kita lihat untuk saham True sendiri kemarin itu dibuka di harga 204 ya sobat investor. Dibuka di 204, lalu di harga tertingginya di 244. Untuk harga terendahnya di 204. Jadi kemarin untuk saham True itu dibuka lalu naik ya sobat investor, dibuka lalu naik untuk saham True kemarin. Walaupun naik turun ya sobat investor ya, jadi tidak lalu naik terus ataupun turun, jadi ada naik turunnya ya untuk saham True kemarin. Tidak seperti yang sebelumnya ketika saham True naik itu langsung naik ya, di sini sempat naik ya. Nah ketika dulu di saham True naik itu langsung arah, tapi kemarin tidak arah sobat investor ya, dia tertahan di harga 244. Jadi kemarin tidak menyentuh di harga arah untuk saham True, hanya nyampe di harga 244.
Baik, untuk market cap saham True sendiri perlu sobat investor ketahui ya, saham True itu memiliki market cap di 1,79 T. Untuk volume share itu 162,58 M. Coba kita lihat di harga detailnya ya sobat investor ya. Untuk kemarin baik, untuk saham True sendiri masih didominasi lokal ya sobat investor, domestik ya. Jadi untuk saham True masih didominasi oleh domestik untuk yang membeli dan menjualnya. Baik, itu untuk harga. Lalu yang membeli dan menjual asing dan domestik masih didominasi oleh domestik. Oke sobat investor, sebentar. Oke, lalu kita coba lihat ya di newsnya ya. Newsnya pada tanggal 14 itu banyak sekali ya untuk berita-berita ya yang berkaitan dengan saham True. Itu ada net beli asing itu 1,19 triliun ya. IHSG sempat menyentuh harga 6.637 di sesi pertama. Lalu ada juga berita IHSG meroket di akhir perdagangan hari ini tembus di 6.600 ya. Jadi kemarin IHSG sempat perkasa ya sobat investor. Pada hari Kamis IHSG dia perkasa sekali, dan semoga di hari Jumat ini untuk IHSG sendiri itu masih perkasa ya sobat investor semuanya. Baik, selanjutnya di sini ada berita yang berkaitan langsung ya dengan saham True. Ini dari IDX Channel ya. Simak 10 saham tercuan hari ini. Nah, ini saham True masuk di jajarannya juga. Oke. Itu untuk news ya atau berita-berita positif yang berkaitan dengan saham True di tanggal 14 ya sobat investor. Semoga di hari ini, hari Jumat ya sobat investor, saham True bisa naik lagi ya. Saya membuat video ini di hari Jumat di jam 7 ya sobat investor, jadi sebelum perdagangan sesi pertama di hari Jumat. Oke, lalu kita coba lihat untuk di broker samarinya di hari Kamis ya, di tanggal 14. Bisa dilihat ya sobat investor di sini untuk YP ya, YP menguasai pasar ya di sini. Oke, untuk kemarin itu untuk yang menjual itu ada SQ, XC, GR, KK, NI dan lain sebagainya. Untuk rata-rata jual mereka itu di 227, S-slotnya di 116K, S-filenya di 3B. Itu untuk yang menjual. Untuk netnya ya sobat investor ya. Ini perlu diketahui juga, ini saya net ya. Ini gini. Ini coba net adalah transaksi bersih broker di rentan waktu tertentu ya sobat investor ya. Jadi perlu diketahui juga, ini netnya saya hidupkan ya, karena beda antara dihidupkan netnya dengan tidak dihidupkan. Oke, untuk yang menjual kemarin yang paling besar adalah SQ ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk yang membeli atau menampung itu ada JP, PD, HP, ZU, IF dan lain sebagainya. Untuk rata-rata mereka membeli itu di harga 228 ya sobat investor. Nah, ini cukup tinggi ya karena di saham True ditutup di harga 236. Lalu yang menguasai membeli itu adalah JP. Nah, ini perlu dihati-hati juga ya sobat investor, ketika JP itu membeli banyak itu perlu dihati-hati ya, karena JP kemarin untuk ketika netnya saya matikan itu JP itu besar sekali di sini 19B ya sobat investor ya untuk membelinya ya. Jadi perlu dihati-hati juga di hari Jumat ini, nanti ketika JP mulai menjual harus perlu antisipasi ya sobat investor semuanya. Jangan lupa memasang stop loss agar kita mengurangi resiko ketika berinvestasi di saham. Walaupun saya bukan tipikal trader yang day trader, tetapi saya juga tetap disiplin untuk stop loss gitu. Oke, untuk berita bagusnya juga kemarin di
aplikasi ajaib di analisis, ada yang menerbitkan ya. Di sini ada username namanya Pamela. Itu menyebutkan bahwa PT Trinity Dynamic atau TRU mendapatkan 3 penghargaan pada ajang Top GRC Award 2021. Hal ini menyusul kinerja positif dalam penerapan prinsip ya. Ada GRC tersebut. Ketika penghargaan tersebut membuktikan TRU memiliki implementasi tata kelola yang baik, resiko yang terjaga, dan kepatuhan dalam menjalankan proses bisnis yang telah dijalankan perseroan secara komprehensif. Ya, jadi TRU itu kemarin untuk kinerja keuangannya hingga semester 1 ya sobat investor ya. Untuk laporannya di semester 1 mengalami kenaikan ya, penjualan kenaikan 43% menjadi 146,83 miliar dari periode yang sama di 2020 dan laba bersih naik 21% ya dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini 2 hari yang lalu ya sobat investor ya. Ini 2 hari yang lalu username Pamela memberikan redaksi tersebut di analisis saham TRU di aplikasi ajaib. Jadi ini sedikit pencerahan bagi sobat investor semuanya ya. Diusahakan ketika kita membeli saham-saham, walaupun itu saham gorengan ataupun saham-saham yang dinaikkan ya sobat investor oleh bandar-bandar saham, tetapi kita juga perlu melihat apakah perusahaan itu sehat atau perusahaan itu tidak sehat. Karena prinsip saya sendiri, saya hanya masuk di saham-saham yang dia sehat, baik itu di fundamental ataupun di pendapatannya untuk di net profitnya di perusahaan tersebut. Jadi saya tidak bermain di saham-saham yang minus ya sobat investor. Walaupun banyak juga di saham-saham yang kualitasnya jelek, di fundamentalnya jelek tapi harganya melambung tinggi. Nah, saya tidak bermain di saham-saham tersebut karena resikonya terlalu tinggi juga. Jadi walaupun saya membeli beberapa saham gorengan, tetapi saya juga menganalisis lebih lanjut terkait saham itu atau perusahaan yang saya beli sahamnya. Oke, lalu kita coba lihat di teknikalnya ya sobat investor. Untuk teknikalnya sendiri ini 50% itu membeli ya sobat investor. Ini coba saya bacakan untuk Fibonacci pivot point-nya. Pivot point di 208, R3-nya di 226, R2-nya di 219, R1 di 215. Lalu untuk S1-nya itu di 201, S2-nya itu di 197, S3-nya itu di 190. Itu untuk Fibonacci pivot point-nya ya sobat investor. Lalu di indikator teknikal itu ada RSI, ada stok, ada ADX, ada ROC. Nah, di sini untuk 4 indikator teknikal itu actionnya membeli ya sobat investor, bisa dilihat juga di layar. Itu 4 dari indikator teknikal itu actionnya membeli. Lalu selanjutnya di moving average itu ada 10 ya, ada 10 MA. Itu 3 actionnya membeli, 7 actionnya menjual. Jadi di atas tadi kesimpulannya adalah 50% itu membeli ya sobat investor. Nah, di sini masih menarik untuk saham TRU bagi saya ya, ketika masuk di harga-harga di bawah 300 itu masih bagus, karena saya kemarin masuk pertama kali itu di 200-an, 208, 204. Itu ketika saya masuk ya. Karena saya melihat ketika dia turun ya di sini ya di harga, ketika dulu saya masuk juga di saham TRU, ketika dia turun di harga 214, saya juga masuk ya dan melambung sampai di harga 332 waktu itu. Maka kemarin ketika udah ada tanda-tanda saham TRU menyentuh harga 200, saya coba untuk membeli pelan-pelan. Oke. Untuk finansialnya sendiri tadi sudah saya sebutkan ya dari analisis ya.
Tadi analisis di sini dari username Pamela sudah disebutkan untuk finansialnya bahwa saham True itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk finansial di perusahaannya. Itu sedikit ulasan ya sobat investor untuk saham True ya, untuk gambaran sobat investor yang mau masuk ataupun mau menjual saham True, misal sobat investor semuanya memiliki saham True. Kalau saya sendiri, saya akan menghold dulu ya sobat investor. Saya akan melihat nanti di pergerakan di sesi perdagangan pertama dan kedua, apakah saham True naik ataupun turun ya sobat investor. Semoga saja untuk saham True, saya berharap untuk saham True masih naik ya sobat investor. Masih bisa menembus di harga 300-an lagi ya, seperti di bulan September dia sempat tembus di harga 332 ya sobat investor. Semoga nanti bisa tembus juga atau bisa arah juga, kita tidak tahu juga. Kita hanya bisa menganalisis dan memprediksi, tapi kita tidak bisa langsung menentukan bahwa saham ini arah atau ARB atau naiknya berapa, kita tidak tahu. Apalagi saham-saham semacam True ya, dia yang dikendalikan oleh bandar-bandar besar ya. Di sini bisa dilihat ya sobat investor, saya selalu menekankan ketika ZP, MG itu menjual atau membeli saham-saham pilihan kita yang ada di waiting list, saya sendiri pasti mengikuti mereka karena mereka adalah banyak bandar-bandar di sana, dan saya otomatis juga akan mengikuti karena secara tidak langsung saham tersebut akan naik. Begitu juga ketika mereka menjual, saya juga akan memantau pasar juga. Ketika mereka melakukan tekanan yang besar ataupun udah mau sampai di stop loss, saya akan cut loss. Begitu ya sobat investor ya. Jadi kita harus tetap cerdas untuk ketika berinvestasi di saham, karena saham memiliki risiko tinggi. Jangan lupa untuk memasang stop loss dan menentukan target ya. Jadi tetap kita harus berpegangan dengan itu. Mungkin itu saja untuk analisis saham True untuk di hari Jumat dan sharing saya untuk saham True. Semoga nanti di sesi perdagangan pertama dan kedua di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saham True bisa melambung ya sobat investor. Harapan saya tidak perlu arah lah untuk saham True itu. Ya dia naik tapi nggak usah arah, nggak apa-apa. Yang penting naik terus lah, karena ini adalah salah satu saham bagus begitu ya, tetapi terus digoreng oleh bandar saham. Begitu dulu sobat investor ya. Jangan lupa untuk sobat investor semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dahulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk like, komentar di kolom komentar ya sobat investor. Silahkan berkomentar dengan baik ya sobat investor. Jika sobat investor semuanya memiliki saham True, silahkan bilang di kolom komentar memiliki berapa lot dan memiliki harga rata-rata berapa, nanti kita sharing bersama. Untuk rekan-rekan yang komentar, insya Allah akan saya balas satu-satu ya sobat investor. Tetapi jika tidak saya balas, mohon maaf sekali, karena beberapa hari kemarin dan ke depan kemungkinan saya membuat videonya tidak bisa sehari ya. Sehari saya upload karena rutinitas saya sudah mulai padat sekali untuk kegiatan saya di pekerjaan saya. Itu dulu sobat investor, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya sobat investor semuanya. Salam cuan.